Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tangko kita bahas tentang jual beli, yang mana termasuk daripada rukunnya. Rukun jual beli yaitu ada si penjual, ada si pembeli, ada barang, ada akad atau ijab kabul. Kemudian kita bahas patang tu tentang syarat-syarat dari si penjual, si pembeli, dan juga syarat-syarat barang yang dijual. Petangkolah sampai kita bahas tentang barang yang dijual itu harus suci, kan itu ya. Kemudian barangnya harus jelas, kemudian bermanfaat. Nah, kita bahas pula batang bagaimana tentang jual beli anjing, dan jual beli kucing, dan jual beli kotoran hewan ternak. Kita bahas patang. Kita lanjutkan tentang masalah barangnya. Apakah ketika jual beli itu terjadi barang itu harus milik kita? Kira. Nan wak juan tu harus barang awak atau beli barang orang. Nah, kita bahas di situ. Dalam transaksi disebutkan pertama, barang itu harus milik kita. Itu pertama. Yang kedua, boleh milik orang tapi seizin orangnya. Istilahnya manjuan barang orang kok, reseller ya. Reseller. Wak tidak punya barang, tapi wak manjuan barang orang, kemudian kita mendapatkan keuntungan di situ. Nah, keuntungan kau bisa dihitung dari awal atau barang kedagiah salah, bisa juga. Nah, kalau jual beli barang yang punya wak itu kalau jadi jual beli barang yang itu belum punya awak, itu namanya disebut jual beli fuduli. Jual beli fuduli adalah melakukan akad untuk orang lain tanpa sepengetahuan orangnya, atau barang ko wak jual tanpa sepengetahuan orangnya. Contoh ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengutusku, kata sahabat, dengan membawa uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing untuk Nabi. Di sahabatku diutus membeli kambing sikua, dia Nabi piti. Dengan duang itu ukuran piti dagih Nabi untuk sikua kambing. Rupanya dia orang nan koko santiang, bisanya baju piti koko tabali duo. Kesantiangnya tu. Kan ada je kejadian macam itu. Ukuran piti segi koko biasanya dapat cie. Cuman dek lah kasara saki lo waktu tu orang menjual murah mungkin. Tabali lah je piti nan cie ko tabali duo jadinya. Tabalilah duo. Dengan uang itu aku membeli 2 ekor kambing. Kemudian aku jual yang satunya. Jual nan cie ko. Dapat duo. Nan cie tetap nan cie lagi dijualnya lo dengan harga 1 dinar lo balik. Berarti piti 1 dinar balik lo balik. Dan aku kembali kepada beliau dengan membawa uang 1 dinar dan kambing seekor. Kemudian beliau bersabda, barakallahu fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahi jual belimu.
hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menunjukkan boleh menjual barang tanpa sepengetahuan nan punyo. Sebenarnya nan punyo dua ikut ke sia? Nabi. Nan punyo sia? Tapi dijualnya tanpa sepengetahuan Nabi. Boleh? Boleh. Tapi ulama bagi syarat. Kalau yang punya izin. Yang punya kalau jelas izin berarti jual beli itu sah. Kalau ndak izin jual beli itu batal. Contoh, misalnya waktu itu Nabi mengecekkan, bawa ke baju lo, bawa kemari keduanya. Maka si sahabat tadi wajib membalikan kambing itu balik membalikkan kedua ekor. Tapi kalau dah ada orangnya dah, maka sah. Kemudian bolehkah mengambil uang tu? Tidak. Tidak. Contoh itu tadi Nabi beli minta beli yang cek beli dua, dapat dua. Jualnya yang cek lain dapatnya sedinar. Dibaliknya kan Nabi yang cek tu. Kau kambingnya ya Rasulullah. Nan sedinar kun tak ambo. Tak boleh tak? Kau kalau bawa dia bawa kau je. Tak boleh tak? Kecuali dia giah dek orang tu. Itulah kira-kira. Bala biar bitih na, ambil selain. Ada. Pindah boleh dia ambil di awal. Itu syarat. Karena wak memperjualbelikan tanpa seizin orang tu, tanpa sepengetahuannya, tanpa lu izininya. Kalau yang baru beruntung mayan, mau bitih tu aja. Maka berarti wajib magian bitih tu ke orang tu. Tapi kalau dia wasana, kena nak kau tanya, lah beruntung cak wali saja je kau lain kata. Tak boleh. Tetap dia harus dikembalikan. Kalau dia giahnya, balik. Harus dibalik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu syarat barangnya boleh diperjualbelikan. Yang intinya izin dari pemilik. Ketika pemilik menyatakan tidak rida dah, bakok beli dua, mau nyuruh ceknya, berarti batal jual beli tadi. Kalau nya izin lanjut, gitu. Kemudian lanjutnya syarat barangnya balik. Tadi pertama bertangkap barang itu suci, yang halalnya sucinya jalih. Jangan barang-barang najis atau mengandung syubhat. Jalih-jalih salah galih kan itu. Dan jalih-jalih halalnya itu salah galih. Dan diperdebatkan ulama galih itu tidak usah. Kan itu kejiwatan. Kemudian barang itu, barang yang diperjualbelikan itu adalah bisa dihitung dari segi jumlahnya atau beratnya ataupun harganya. Jalih. Jadi intinya barang yang dijual belikan itu bisa diukur lah. Ada waragonya. Tak boleh jual beli kau, bara terserah ke beli salah. Itu sah jual beli itu ni. Artinya akadnya belum alun duduk lah. Ijab kabulnya sah. Kan bisa jauh ni. Kau mau jual kau. Bara itu serah sana. Tak bisa dah. Bara sebut salah. Alun sah jual beli sah itu lain. Belum dikatakan akad. Akhirnya si pembeli ngecaan 5,000 salah ya semeter. Apalah. Itu baru sah. Ketikalah disabuian harago barunya sah. Jadi baju bali itu harus ada harga dari barang. Ajan biasa mengecek itu tadi. Awak akan baca lah. Atau sarah lah. Ni kau ustaz kau lah kerja jual lah kau. Alun sah lah tu dah.
Sabuk seragonya. Kalau cocok bali, kalau tidak batal. Kemudian barang itu ada bisa dihitung dari segi beratnya. Kalau tidak bisa diaragon di berat. Bara kilonya. 1 kilo, 2 kilo. Atau jumlahnya. Bara banyaknya. 1 ikua, 2 ikua, 3 ikua. Kamu balik ko 1 ikua bara. Kalau 10 ikua bara, kamu bisa itu kok. Kalau jumlah. Kurang dari salah satunya, jual beli itu tidak sah. Tidak ada ragonya, atau tidak ada bareknya, atau tidak ada ukurannya. Semeter kan jeleh. Kalau ngalih kain bara semeter. Ngalih baju 1/2 meter, tidak bisa baju 1/2 meter. Kalau baju sudah itu harus baju sudah. Harus jelas ukurannya, jumlahnya, beratnya atau apunya harus jaleh. Di barang ko jaleh itu yang penting. Makanya disebutkan dalam hadis Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashtarus samak fil ma'i fa innahu gharar." Janganlah kamu jual beli ikan, janganlah kamu membeli ikan yang masih dalam air, karena itu termasuk gharar, mengandung ketidakjelasan, unsur penipuan dan yang lain-lain. Hadis riwayat Ahmad. Kan terjawab nama batang. Arti Nabi, jangan membeli ikan di dalam air. Kalau kali Bali jo keluar ikan tulu, kok dihitung jumlahnya boleh ya? Kok dihitung bareknya boleh ya? Kadang tak bawa timbangan tu bah, hitung jumlah salah. Aku ke 10 no kah? Sekian gono, jeleh jumlahnya. Atau timbang mana berapa kilonya? Jaleh. Pi takok san, takok kau nak boleh. Kira-kira sanu lah, kira-kira sanu kok ndak sah jual beli. Ya? Tak boleh. Juga dalam hadis Daruqutni, Nabi melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual beli kurma yang masih di batang. Jual beli kurma yang masih di batang. Beli buah pisang, apa namanya? Pokat. Nah, pokat biasa orang datang. Durian kalau di Kamang. Datang orang mau beli. Jual beli. Kau mau beli yo sah batangnya. Berapa? Sekian. Tak boleh no jalih dulu. Hitungan durian kau buahnya atau kilonya? Buahnya. Kau yo menjadi, kau indak gharar kau ndak jalih. Ada unsur tipuan yang memungkinkan orang tu mendapat rugi. Rupanya tiba angin puting beliau. Jual beli lah sudah, rurui buah kau sadona. Awak kakak minta uti lihat. Tak boleh. Itu juga disebutkan jual beli burung yang lepas. Jual beli burung, tu burung tu orang mau beli ya. Walaupun burung tu bisa balik ke sarang, no balik. Tapi nya sarang lapeh, jual beli di saat itu tidak sah. Tunggunya balik ke sarangnya. Kemudian mayoritas para ulama menyatakan itu tidak sah. Jadi ngalih kau jalih-jalih sah. Pokat di batang dia orang beli ya. Ada ya? Jan Japan. Nama ngalih Japan. Kau sapara kau para Japan kau mau beli sadana. Turunan dulu. Turunan dari batang no, etong kilo no. Boleh. Atau bali bonggok boleh kah boleh? Tapi jaleh songgok bara.
saunggok, 2 onggok, 3 onggok. No jalih tu nombor lu. Bara go saunggok. Pi kalau di batang go mah metong no. Onggok go anu mono go. Bisa no. Penjual lado kan orang lado onggok. Baik. Jelas. Jadi jual beli ko, muamalah ko dalam bab jual beli barangnya jelas. Yang pertama kajau petang suci. Kemudian jaleh segi jumlahnya dan semacam. Kemudian dilarang, termasuk dalam ini adalah jual beli yang dilarang, yaitu jual beli air mani binatang pejantan. Ada orang ajar enggak? Ada ya? Oh badu ya. Beko babaya upahnya imbalan air mani pejantan dan yang lain-lainnya. Maka ini termasuk. Kalau jual belinya tuh karena pejantan tadi membuahi si batino, jual beli air maninonya, maka itu dilarang. Udah. Kecuali kecek para ulama boleh memberi tanpa syarat. Tanpa syarat. Ndak ada batakwa aragonyo, ndak ada batakwa harus babayi atau tidak. Itu namanya tanpa syarat. Salang kami jantan lah atau Jawi jantan lah. Nak dulu keturunan Jawi wak. Segitu saja. Abanu aku ndak udah dah. Itu syarat namanya. Banu nah. Carohono. Kalau lah do baretong itu, maka itu termasuk yang dilarang. Tapi kalau ndak ada peretongan kemudian dia giah, ndak ada. Kucing orang aja. Nan awak nalah ngaji-ngaji ndak usah itu kajo, itu senyo. Awak nalah ngaji-ngaji nan jale-jale sekajo lu. Tapi dikecualikan oleh ulama tanpa syarat. Misalnya gini, ada Jawi jantan orang, ketujuh doa semental misalnya. Nak awak dulu jo, Jawi kampuang. Nak ada keturunan semental no. Boleh minta. Aku dan takana aku dia, takana saja. Takana baragi. Pin oleh minta. Kola no ba, caro neko ko na. Itulah kana itu. Ndak boleh nak. Pembali rumpui no na, ndak boleh lah. Nyo ndak boleh baretong di awal tu ndak boleh. Sama je riba. Riba kalau amal lebih kemudian kau dia. Tapi ndak ada syarat di awal. Oh salang sekian balik sekian. Itu tu ndak boleh. Tapi ketika orang kembalian di labihannya boleh. Itu yang tanpa syarat. Jadi bagi kita mungkin yang punya taranak kamadu-adu imbalan tu tanpa syarat, tanpa diakatkan di awal. Kemudian dilarang juga jual beli adalah susu yang masih dalam kantong jawi atau kambiang. Atau mau beli susu dalam kantong jawi tah. Nampak jawi baru. Enggak boleh dah. Kaluan dulu bali balinya kok atau apa harus jelas. Kemudian dilarang juga menjual beli bulu yang masih pada punggung wal ko di domba. Nya bulu ko di badannya baru boleh. Kaluan dari badannya dulu baru dietong. Jadi itu intinya. Kalau kau jual beli jelas jaleh jumlahnya atau jaleh bareknya,
atau jaleh. Pokoknya jaleh. Jan nandak bakal jalasan tu. Minta utang seorang pas hari kematian, kok lay utang nan bakal jalasan. Awak baca lo bakal jalasan. Kami ahli waris siap membayarkannya, tapi bakal jalasan. Bacaan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat dari barang itu adalah barangnya ada di tempat. Itu salah satu syarat. Pas jual beli itu barang di tempat. Tetapi bolehkah barang itu tidak di tempat? Boleh kalau itu sudah jelas. Maksud jelas di siko bisa dilihat. Misalnya kalau Jawi, barang Jawi kini, itu barang Jawi tidak ada siko dah, masjid malah ada Jawi. Tapi bisa tidak dicaliak Jawi itu? Bisa. Itu sah. Itu namanya jelas. Ketika barang tidak ada di tempat, tapi bisa dilihat, sah. Jual belinya sah. Ma barangnya? Barangnya ada. Katibo baru. Lulai. Lalu bisa dikatakan jual beli. Begitu juga tanah. Itu tidak mungkin hadirkan jual beli tanah di tempat. Di mana tanah ni pasaman. Bawa no kemari. Cuman yang bisa dilihat sertifikatnya sah. Yang penting bisa dilihat. Ada ukurannya, ada besarnya, panjangnya bara, lebarnya bara, atau hektar bara sawitnya 10 hektar. Masureknya sah. Kemudian syarat, syarat. Ketika barang tidak di tempat, ya, barang itu tidak di tempat, maka jual beli itu dinyatakan sah setelah melihat. Kau perlu dipahami, sahnya setelah melihat. Jadi kecian sah jual beli ko sebelum melihat. Kini wak jual beli ko Jawi misalnya. Cocok ragonya. Caliak. Rago segitu, yo, pergi caliak. Ketika lah melihat, cocok kok. Sah. Sahnya ketika telah melihat. Ikulah syarat jual beli online. Jual beli online barang di tempat? Tidak. Ketika wak membayar, adalah jual beli online kok bisa COD. Ada yang harus transfer dulu baru barang datang. Sahkah? Sahnya setelah barang di tempat. Dia bukan ketika jual beli online tu. Lah di tempat, lah dicaliak baru jadi sah. Di foto tak tanggung barang kau rancak nada. Kan ada zaman itu. Pas dicaliak, tak cocok sangkuak fotonya mereka. Caliak barang mereka beda, kau tak sesuai ekspektasi. Ini bah, di saat itu boleh melanjutkan, boleh membatalkan. Si penjual tidak boleh. Kalau barang lah terima, tak isah balian, anda salah. Tak boleh. Karena di saat barang itu dilihatlah sahnya jual beli. Kini si penjual online ketika orang tak suka, amuh tak menerima balik. Itu dia. Kalau nyo tak mau menerima balik, berarti jual belinya itu tak sah. Ketika orang ko mengatakan setelah barang tiba, barangnya cocok sesuai pesanan, baru dinyatakan sah. Dan awak sebagai penjual tidak boleh mengatakan, kalau lau transfer lah bayar, nak ada cerita lah. Tak boleh lah. Karena ada syarat yang kurang di situ, barang tidak di tempat. Karena syarat dari jual beli, barangnya di tempat. Bisa dicaliak, bisa dikaca, atau bisa dicek.
transfer yang lah sahnya. Wak bayi wak transfer sah, tapi jual belinya alun sah. Maka dia tahu kau orang jual beli online, ketika pembeli ku konsumen, customer menyatakan namanya klaim, bahasanya kan ya, baik. Klaim terhadap barang, maka si penjual wajib menerimanya kembali. Istilahnya barang return, barang return. Disitulah letak hadis Nabi. Salah satu orang yang sangat mudah dijamin, atau orang yang dijamin masuk surga oleh Allah itu adalah ketika si penjual menerima kembali barang yang return. Bala pangatinya tu lah jale jo bali gua. Ya antana barang kau lihat ndak jadi dah diterima, maka si penjual ko akan dimasukkan Allah ke surga. Kini bayang-bayang asalnya. Cakor lah nang metong untung kan. Rupanya bisa tiba ni nak jadi untung ada. Kali bayangan waktu tu lain tak lah boleh. Sarugo sila bayangan le. Ni balik nak bitiak le. Kada pek dia balik ko. Oh yo ya sarugo le ke ya. Nah sarugo saya. Aja menye-menye. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ disebutkan juga jual beli barang tanpa ditimbang. Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu mereka memperjualbelikan gandum tanpa ditakar di bagian atas pasar. Kemudian Ibnu Qudamah juga berkata, boleh memperjualbelikan seonggok gandum tanpa ditakar. Hanya baonggok. Ada jual beli ko, jual beli batongkong. Jual beli baonggok. Itu yang pertanyaan patang. Kain serba 3, 5 misalnya. Barang ko ada yang rancak, ada yang indak ko itu. Bercampur di situ. Orang sarono ko, tu beli batongkong. Boleh. Selai cocok. Sama-sama menerima saya ko. Kita lebih atau kurang apa karilahnya gitu namun nasa bali batongkong. Kalau nya sepakat boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haruskah ada saksi ketika jual beli? Cari ayatnya Al-Baqarah 282. Kita cari ayatnya di bawahnya sana, ya, di bagian bawah, di baris 5 dari bawah. Ayatnya panjang, ya. Ko jadi masalah hutang nanti bab hutang kita bahas di siko, termasuk di siko
jual beli. Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyhadah wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih memperdekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai. Kalau tunai boleh ndak ada saksi semacamnya, boleh langsung. Tapi kalau berhutang, berhutang, disebutkan tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya kalau itu transaksinya tunai. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Maka saksi dalam jual beli tetap dianjurkan minimal dalam bentuk tertulis. Apa namanya? Notanya harus ada tanda tangan serah terima. Tapi kalau ndak berhutang, kalau ndak ada saksi dah, ndak ada tertulis, maka kau bahaya. Karena ada orang kau nanggali ya. Bila hutang ada lah ya. Ada orang pura-pura pikun kalau masalah hutang. Tiba hutang, tiba pikun. Nah banyak ndak takana. Tapi ketika piutang, takana di nasadona lah bertahun-tahun dulu. Asyanu tua tahun sekian lo, nya hutang awak do. Sekian alun bayar begini, takana. Pasti bawa hutang bila tiba pikun. Maka harus ada tertulis. Di siko diperintahkan oleh Allah adalah bagaimana ketika jual beli itu, wa ashhidu idza tabayatum, maka berilah persaksian, hendaknya ada saksi ketika terjadi jual beli. Wala yudarra katibun wala syahid, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku yang mungkin kalau kini namanya notaris. Kalau jual beli mungkin beli gula, mungkin tak pernah pakai saksi, apa pakai tertulis, ya, tukang tulis katibun. Katibun tu kan tukang tulis. Kalau di sini namanya katibun tu notaris. Tukang tulisnya siapa? Notaris. Kalau bisa jual beli apapun dihadapkan di notaris. Awak beli sawah sini nah. Lah anu ke notaris. Ya lain. Awak sama awak sama baru. Tu ayo. Ada orang mengklaim nanti anak kemanakan bila je. Ma bukti no je. Lah. Ada ndak ibu orang gara-gara itu? Dia tidak tertulis. Maka salah satu syarat dari barang itu ada saksi dan tertulis. Biasuan lah, biasuan. Jual beli kok kini kok jual beli rumah, jual beli sawah, jual beli apa? Jual beli kadai. Kadang-kadang wah. Kalau nang ketek-ketek, cukup jo nota saja ndak ada. Ya kan 1.000 nya nota salah. Bukan notaris kadang longkos no. Jual beli barang 1 juta nongkos notaris ora. Berapa juta lo hitungan ada tergantungnya. Lah banyak mek lo. Kalau kadang-kadang tu perlu notaris yang kira-kira menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Itu harus ada notaris. Pelajaran dia cok, bahkan musaji musala guys. Dia ambilnya orang lihat. Dia yo guys kalian dulu kau mai bahan ke orang kampung. Kecil orang kampung. Iko surau ko
Lah diibahkan dia gaib kalian dulu. Sajak nenek kalian dulu. Lu lah maibahan. Tak tahu kami dah kecek cucunya kan. Mana bukti no. Akhirnya sampai ke pengadilan, manang cucu tadi. Ia ambil nung salah. Ada kejadian tu? Baik. Dia tidak tertulis. Tentu orang di pengadilan, orang pengadilan tentu mencari bukti. Maka perintah Allah, kau jangan anggap main-main. Sebentuknya usahakan akad apapun awak buat kano notaris. Biar aman di kemudian hari. Kemudian termasuk larangan berbagai macam jual beli. Hadis Ahmad dan An-Nasa'i, la yabi' ahadukum ala bai'i akhihi. Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan jual beli atas jual beli saudaranya. Tidak boleh barang mago membeli barang orang adalah dibeli orang. Anu ya, mimpi orang lo jual beli kah? Lagi no DP. Tiba orang nang kadang no. Dimpi no rago no. Baju tu tak sah. Dalam hadis riwayat Tirmizi diperjelas, siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, kemari jualnya lah DP, kemari jualnya lah di harga tinggi kan, maka barang tersebut milik orang pertama di antara keduanya. Milik siapa? Sianalah pertama bertransaksi. Tu. Kau beli rumah, lagi DP ni 50 juta. Kan? Rago berapa? Rago 600 juta. Misalnya. Tiba orang lain, berapa? Kalau jual rumah kau lagi DP ni orang na. Berapa belinya? 600. Mau beli 700. Tergiurlah orang kau, ya. Dijualnya kemari. Orang kau kena cancel. Baliknya pitih. DP lihat-lihat ni. Maka kecek Nabi dalam hadis Tirmizi, siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka barang tersebut menjadi milik orang pertama di antara keduanya. Jual beli yang kedua tidak sah. Ya, tidak sah. Kalau orang pertama meminta, yang si menjual rumah tadi wajib membelian. Orang yang pertama tadi itu minta ndak setujunya, ndak redanya. Kan nyo nak beli pertama. Bako baju alo kanan lain. Tu bah, nyo minta balik. Tu bah, harus sama balikan balik. Dek Nabi menyuruh. Itu loh. Nabi menyuruh milik yang pertama. Itulah iman namanya. Dek Nabi menyuruh. Kalau dua orang nak beli milik yang pertama. Wa man ba'a bai'an min rajulain fahuwa lil awwali minhuma. Itu hadis. Siapa menjual barang kepada dua orang, maka barang itu menjadi milik orang yang pertama di antara keduanya. Seperti itu. Kalau ada orang membeli, aku ujian orang menggalih, kah? Ujian orang menggalih. Dibeli orang barang, kawak lah transaksi lah di DP-nya, tanda jadi. Berapa? Harga barang kau 500 juta. Tiba orang kedua, mau beli SM-nya. Kau ujian tak? Ujian. Bagi orang ni, 500 ribu, 500 juta selisihan lumayan. Jadi ya. Tapi kepemilikan tetap milik pertama. Kemudian dibolehkan menjadi perantara. Ibnu Abbas berkata, tidak apa-apa jika seorang berkata, juallah pakaian ini dan apa yang lebih dari harga yang sudah ditentukan, kelebihannya menjadi milikmu. Kecek Ibnu Abbas. Jadi bu, ada orang ngerajan tu?
Kau barang bo rego 1.000, jual lah barang lebih dari situ ambil lah. Itu boleh menjadi perantara. Kemudian jual beli dipaksa. Harus kainnya jual. Karena dulu tu. Kau piti. Kau durian kau nanti kalau jadi buah no, kamu jual piti. Dipaksanya, pasunya, ambil piti kau, piti kau. Maka kata ulama, akad yang dilakukan dengan keterpaksaan tidak sah. Sesungguhnya jual beli itu suka dengan suka. Terpaksa menjual. Syarat dari jual beli itu keredaan, jangan dipaksa. Kemudian terakhir ada pertanyaan petang, jual beli karena terdesak. Jual beli karena terdesak. Ali bin Abi Thalib berkhutbah, dia berkata akan datang pada suatu zaman yang sangat kejam. Orang kaya enggan menermakan harta yang dimilikinya, sedangkan Allah memerintahkannya, dan orang yang terdesak kebutuhannya melakukan jual beli lalu dibeli orang jasa murah-murah. Itu zaman kejam. Sedangkan Rasulullah SAW melarang jual beli orang terdesak kebutuhan lalu dijatuhkan ragonya. Tak boleh Nabi. Wak tersesak ko, wak paralu bana, oto ko ragono sana 100 wak. Pi balilah jadi enggak mau pulang kan wak paralu gini. Maka jual beli yang seperti itu tetap harus wak beli sesuai harga standar. Oh jangan. Berapa ragono ko? Standar 100 mah. Buah tu steak sana di 90 adik. Juano wak mau pulang kan wak ada darurat. Ajan tagi yang beli barang-barang itu. Tak boleh. Beli barangan namanya. Barang tereng. Ajan tagi-tagi yang cari itu, karena itu termasuk adab. Ndak pekerjaan ndak walaupun sah, tapi kita Nabi melarang. Jangan dibeli barang orang di orang tahu orang kota sasak ke. Abah cari do orang kadang, jangan entah sasak kini. Ajan. Orang kan tahu nana. Jangan. Kalau orang beriman, beli salah sesuai standarnya. Dan tagih-tagih mencari barang itu. Kini itu apa ibu? Ada pertanyaan? Dicek jadi. Tadi dikatakan bahwa jual beli itu asal menjual tanpa seizin tanpa asal izinnya punya, asal izinnya punya ya. Jadi, tapi yang menjadi pertanyaan, izin itu sebelum atau sesudah? Tapi kalau menurut hadis tadi itu Rasulullah menyuruh membeli seekor kambing itu. Tapi si yang disuruh itu tanpa sepengetahuan Rasulullah, tapi Rasulullah mengizinkan. Rasulullah membenarkan itu. Barakallah. Ya. Jadi berarti kan bulia ya Ustaz. Bulia. Bulia, tapi berarti kalau orangnya sebelum atau sesudah lebih boleh ya Ustaz. Izinnya kan itu kan setelah. Tapi kalau tentu yang lebih itu sebelumnya. Izin itu tentu sebelumnya minta. Mulia enggak membalikan. Tapi kalau itu kelihatannya itu kan sesudah ya Ustaz. Ya. Sesudah pun mulia, sebelum yang seharusnya mungkin yang lebih sarancanya sabalun izin tuh. Setelahnya pun boleh. Kalau yang orang tadi itu ngajak nawa ada. Tapi kalau yang memprotes maka wajib dikembalikan. Kan itu syaratnya tadi. Syaratnya itu kalau orangnya tidak reda, wajib mengembalikan seperti semula. Intinya di situ. Reda ndaknya jual beli fuduli namanya. Kemudian yang kedua, ya. transaksi itu harus akad itu
Tapi kan ada orang membeli sapi itu di bawah tangan itu main gesek-gesek di balik anu itu. Bagaimana menurut saksi ya, saksi orang tak tahu ceritanya apa itu di dalam Iya, tangan iya. itu alam aja. Itu tuh kode-kode haragon. Tapi manyu membawa Jawi kali nampak orang. Itu namanya. Kau membawa Jawi tak tahu orang, aku nampak yo. Li tampak orang membawa Jawi li. Nah tampak orang perlu. Kalau harago kau boleh berhitung berdua tidak masalah. Tapi lah terjadi jual beli ada saksi orang yang tahu itulah sah. Apalagi jual belinya yang kecil. Yang perlu saksi dan notaris tadi adalah ketika jual beli itu yang dikhawatirkan kalau ada masalah di kemudian hari. Kalau jadi gula sekilonya bimbola saksi payah melo. Ndak ada insyaallah ndak ada kemasalah nah ada enten. Ada masalahnya beko ganti mana? Nanti kan bisa aja. Tapi kalau rumah rago 2 mbak mengganti no kan payah aja. Itulah kira Pak Ibu, tapi itu kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا